Sekarang kita jelaskan hubungan antara nilai marginal dengan nilai rata-rata. Perhatikan di sini, ketika MC, ini MC-nya turun, marginal cost-nya turun, maka average-nya juga akan terus turun. Ketika marginal cost-nya turun, biaya per unitnya juga turun. Ketika penambahan biayanya naik, maka biaya rata-ratanya juga naik. Saya ulang ya, ketika penambahan biayanya turun, maka biaya rata-rata per unitnya juga turun. Ketika MC-nya naik atau penambahan biayanya naik, maka biaya rata-rata per unitnya juga naik. Oke. Dan nilai total ini juga mempengaruhi nilai rata-ratanya. Ketika nilai total biayanya naik, maka biaya rata-ratanya juga naik. Untuk apa sih biaya rata-rata? Biaya rata-rata itu kan biaya per unit ya, biaya 1 unit. Jadi itu sangat mempengaruhi harga jual. Semakin rendah biaya rata-rata, maka semakin banyak laba yang akan didapatkan oleh perusahaan. Oke, sekarang kita akan mencoba mencari pemaksimuman laba ya, pemaksimuman laba. Laba itu adalah sisa dari pendapatan setelah dikurangi dengan biaya. Pendapatan itu adalah TR. TR itu total revenue. Ya. Kalau TC itu adalah total cost. Nah, di sini laba sama dengan TR min TC. Laba sama dengan TR min TC. Misalnya nih, saya membuat kerupuk, biayanya 10.000. Kemudian saya jual, ketika saya jual saya mendapatkan pendapatan semuanya ya. Ini TC-nya saya 10.000. Oke. Kemudian ketika saya jual, saya mendapatkan pendapatan, itu TR-nya adalah 15.000. Maka laba saya adalah 15.000 dikurangi 10.000 sama dengan 5.000 gitu ya. Jadi TR sama dengan laba sama dengan TR min TC. Ini saya sudah punya skedulnya. Q 0, 1, 2, 3, 4, 5 ini TR-nya, pendapatannya, ini TC-nya. Oke. Sekarang laba adalah TR min TC. Ingat ya, ini kenapa kok ada 20 ketika Q-nya 0, ini adalah biaya tetap. Jadi ketika perusahaan masih belum memproduksi apa-apa, perusahaan sudah harus membeli biaya tetap ya. Kita mulai pertama, ketika Q sama dengan 0, profitnya sama dengan 0 dikurangi 20 sama dengan min 20. Ketika Q sama dengan 1, profitnya adalah TR 90 dikurangi 140 sama dengan min 50. Ketika Q sama dengan 2, labanya adalah TR 160 dikurangi 160 TC sama dengan 0. Ketika Q sama dengan 3, labanya adalah 210 dikurangi 180 sama dengan 30, ini laba. Kalau ini min, rugi ya. Ketika Q sama dengan 4, maka labanya adalah 240 min 240 sama dengan 0. Ketika Q sama dengan 5, TR-nya 250, TC-nya 480 sama dengan minus 230. Ya, sekarang kita buat grafiknya. Ketika Q-nya 0, ini Q. Ini graf ini adalah sumbunya Q yang horizontal, ini laba, ini duitnya ya, price-nya. Ketika Q-nya 0, labanya adalah min 20. Jadi di sini. Nah, ketika Q-nya 1, labanya min 50. Jadi di sini. Oke, ketika Q-nya 2, labanya 0. Oke, ketika Q-nya 3, labanya 30. Ketika Q-nya 4, labanya 0.
kakinya 5, labanya min banyak. Oke, kita buat grafiknya. Ingat grafiknya selalu parabol atau melengkung, tidak ada. Nah, ini adalah laba. Oke, seperti itu. Jadi untuk mencari laba bisa dicari dengan beberapa macam cara. Yang pertama adalah melihat schedule atau grafik. Nah, di sini kita tahu grafik ini. Nah, ini ya. Grafiknya ini mana laba yang paling maksimal? Apakah ini adalah rugi yang paling besar? Ya, bukan ya. Rugi ya di sini karena minus ya. Rugi 15 di sini. Ini apa? Jadi mana laba yang paling maksimal? Laba yang paling maksimal adalah ada di titik ini. Laba paling maksimal itu 30. Ketika perusahaan memproduksi DQ sama dengan 3. Sama juga ketika kita melihat schedule-nya. Mana laba yang paling maksimal? Laba yang paling maksimal adalah 30. Ketika perusahaan memproduksi Q sama dengan 3. Kemudian kita juga bisa melihat dari grafiknya. Ini sudah saya buatkan grafik. Ini TR-nya, ini TR-nya, yang ini TR, yang ini TC, ya, yang ini average cost, yang ini marginal cost, yang ini marginal revenue. Ini labanya. Laba di sini. Labanya ada di 30. Coba saya buat garis ke atas. Nah, oke. Maaf ada iklan lewat ya. Jadi laba maksimal terjadi ketika TC itu ada di bawahnya TR. Laba maksimal terjadi ketika TC di bawahnya TR atau TR ada di atasnya TC. Jadi laba terjadi ketika TR lebih besar daripada TC. Nih labanya di sini. Dan laba ini terjadi ketika MC berpotongan dengan MR. Laba terjadi ketika MC berpotongan dengan MR. Oke. Laba ini terjadi ketika MC berpotongan dengan MR. Ketika TC-nya di atas TR, maka perusahaan mengalami rugi. Ini juga TC-nya di atas TR, maka perusahaan mengalami rugi, gitu ya. Oke, sekian penjelasannya. Tugas Anda adalah merangkum video ini. Ya, mulai dari awal sampai akhir, terutama penggambaran, pembuatan schedule, pembuatan grafik, kemudian dijelaskan. Itu tugas Anda untuk minggu ini.